Apa kabar Bapak Ibu semua? Bukannya mantap. Tadi saya dengar mantap. Pas ditanya apa kabar? Baik. Apa kabar Ibu Bapak semua? Tadi katanya baik. Mantap sama baik itu maknanya sama-sama. Ya, baiklah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan yang hadir ini semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mati nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, biasa kalau saya berpantun di banyak daerah ada yang bilang cakep, tapi di Musirawas lain bunyinya. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa rendang. Sudah lama Abdul Somad tausiah. Baru di Musirawas pembawa acaranya 2 orang. Masya Allah, tabarakallah. Anak raja membeli katun. Katun dibeli di kayu ara. Saya tidak lagi menambah pantun karena sudah diambil pembawa acara. Mudah-mudahan semua ini pantun ini sebetulnya mau memancing Bapak Ibu aja. Ada di sebagian tempat kita berpantun orangnya tak bisa senyum, banyak utang. Tapi di Musirawas begitu dipantun pembawa acara, pantun Ibu Bupati, pantun Ustaz Somad, senyumnya lepas. Ini tandanya kalau Tuhan membeli kapas dibeli di Musirawas. Kalau berpantun senyumnya lepas, itu tanda utang hampir lunas. Ini ceramah apa balas pantun? Yang sama-sama kita hormati Ibu Bupati Musirawas, Ibu Hajah Ratna Mahmud beserta Bapak Riza. Di sebelah beliau hadir Bapak Kapolres Kabupaten Musirawas. Di sebelah Ustaz Somad ada Al-Mukarram Kiai Haji Ustaz Kemas Ali. Di sebelah Ustaz Kemas Ali ada Kiai Haji Muhammad Atik Fahmi. Hadir bersama kita Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Musirawas, Ketua PCNU Kabupaten Musirawas, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mantap itu apa artinya, Bu? Yang pertama artinya maju. Yang kedua artinya mandiri. Yang ketiga artinya bermartabat. Maju, apanya yang maju? Karena kita sedang pengajian, yang maju itu adalah bidang agama Islam. Maju dalam bidang baca Al-Quran. 100 desa, 100 rumah tahfiz Al-Quran. Mudah-mudahan bertambah lagi di masa akan datang insyaallah. Amin. Ustaz Abdul Somad ceramah dari kampung, dari kota, dari desa, tapi buta huruf Al-Quran tidak selesai. Tabligh akbar, ceramah, anak-anak tetap tidak mengaji. Kenapa? Tidak ada tempat membaca Al-Quran, tidak ada tempat menghafal Quran. Tapi di Kabupaten Musirawas, setiap desa ada tahfiz Al-Quran. Amin. Tapi belum semua desa. Mudah-mudahan di masa akan datang, insya Allah setiap desa dan kelurahan berdirilah pondok tahfiz Quran. Gaji gurunya dari mana?
diambil dari Badan Amil Zakat Nasional. Kalau APBD tidak ada duit, pemerintah tidak sanggup, jangan berkecil hati. Masyarakat membayar zakat ke Basnas. Diambil dari mana itu Pak Ustaz? Dari 8 asnaf. Salah satu asnaf itu adalah fisabilillah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dari mazhab Syafi'i, subulullahi katsiratun, banyak jalan fisabilillah. Di antaranya adalah menolong agama Allah dengan guru mengaji, penghafal Quran. Qori kita Masya Allah tabarakallah, qori internasional. Mohon maaf Pak Ustaz, qori kita dari Musirawas. Dari Musirawas Mas, asli. Saya tanya dulu, soalnya di tempat lain saya pernah tausiah, qori kita. Mohon maaf Pak Ustaz, itu pemain naturalisasi. Asli produk Musirawas. Ibu mau anaknya seperti Ustadz qori kita yang baca Quran tadi? Maka insya Allah tidak ada jalan lain. Maka ke depan mesti lebih banyak lagi rumah tahfiz. Program setiap desa 1 rumah tahfiz. Setuju? Dari bunyinya enggak setuju. Setuju? Setuju. Buka handphone, tulis di Google, berapa orang Indonesia yang tak bisa baca Quran? Tulis buta huruf Al-Quran. Kita coba tulis ya. Nanti kalau saya suruh tak percaya, ini saya mau kasih bukti. Yang ada handphonenya, kita sama-sama nulis buta huruf jangan ngomong aja, tulis buta huruf Al-Quran di Indonesia 72%. Beritadetik.com, 72% orang Indonesia tak pandai baca Quran. Oh silas. Tak ada beritanya. Yang ada di berita itu 72% orang Indonesia tak pandai baca Quran. Yang tambahan dari Musirawas itu tambahan dari saya. Saya husnuzan karena orang Musirawas sudah memasukkan anaknya ke rumah tahfiz Quran di setiap desa, yang sudah mewakafkan tanahnya. Ini tanah saya, silakan dirikan rumah tahfiz Quran. Inilah tanah yang kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Takbir. Saya mau setelah tabligh akbar ini jangan ramai, bukan itu. Saya mau setelah tabligh akbar datang orang berduyun-duyun, beramai-ramai setiap desa yang belum ada rumah tahfiz Qurannya. Saya mau orang Musirawas datang. Ustaz, kemarin saya dengar Ustaz Somad ceramah, Ketua MUI, Ketua Basnas, itu ada tanah di desa kami wakafkan. Setuju? Pasti tanya, tanah siapa Pak? Enggak tahu. Macam mana mau wakafkan enggak tahu tanah siapa? Wakaf itu rukunnya ada 4. Yang pertama, yang berwakaf. Yang kedua, yang menerima wakaf. Yang ketiga, barang yang diwakafkan, dalam hal ini tanah. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Ini mesti di akta ikrar wakafkan. Saya wakafkan tanah saya 1 hektar untuk tahfiz Quran tunai sah. Di mana di akta ikrar wakafkan? Di kantor urusan agama. Makanya ibu-ibu dari Musirawas, kalau besok bapak ke kantor KUA, ibu setuju? Astagfirullah. Mengurus tanah wakaf. Setuju? Curiga aja bahwa besok Pak ke kantor KUA mengurus tanah wakaf. Tanah bapak sejauh mata memandang, tanah ibu luas. Tapi kalau meninggal dunia, ada orang mati bawa tanah, ada orang mati bawa STNK, ada orang mati bawa BPKB, ada orang mati bawa rumah, ada rumah yang tetap mengalir sampai hari kiamat.
Itulah rumah tahfiz Quran yang ada di seluruh desa di Musirawas, insyaallah. Amin. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang, meninggalkan kredit. Kecuali orang Musirawas, mereka meninggalkan rumah tahfiz Quran. Berapa banyak di Indonesia bupati-bupati, gubernur-gubernur, pejabat-pejabat meninggal dunia, tidak meninggalkan apa-apa. Tapi Bupati Musirawas insyaallah meninggalkan rumah tahfiz Al-Quran, mengalir sampai hari kiamat. Hai bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia, kalau kalian mau mati meninggalkan sesuatu, datang ke Musirawas, lihat desa-desa. Ustadz memangnya sudah pernah ke desa? Belum. Terus Ustadz kok tahu? Tadi kan saya nanya-nanya. Saya tanya Pak Riza, apa yang Ustadz bisikkan ke Pak Riza tadi? Itulah yang saya tanya, Pak, apa program-program keagamaan? Di sini Ustadz Somad membuat satu desa rumah tahfiz Quran. Sudah berapa desa, Pak? Sudah 100 desa Ustadz Somad. Sudah semua? Belum. Banyak lagi yang belum. 80 desa belum, 16 kelurahan belum. Mudah-mudahan di masa akan datang berkelanjutan, insyaallah setiap desa-desa ini tidak ada lagi yang tidak bisa baca Quran. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imamau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil, ya Allah, turunkanlah rahmatmu untuk kami berkat Al-Quran. Tadi jamaah risau, jamaahnya bingung. Kenapa? Panas, tenda sudah ditambah. Ini tenda tambahan, masih juga panas. Gimana nanti kalau Ustadz Somad berdiri kepanasan? Berdoa orang Musirawas, langsung turun gerimis. Begitulah kabulnya doa orang Musirawas, Masya Allah. Jadi Ustadz ceramah ini sampai jam berapa nih? Sampai hujan lebat turun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah rumah Qur'annya ada, yang berwakaf tanah ada, yang berwakaf rumah ada, lalu kemudian tinggal bapak ibu daftarkan anaknya. Ibu mengandung anak 9 bulan 10 hari. Di Musirawas mengandung masih 9 bulan 10 hari. Berapa bulan, Pak? 5 bulan. 5 bulan. Lahir, nikah Januari, Mei lahir. Ini tidak ada di Musirawas. Musirawas masih 9 bulan 10 hari, betul? Anak disusukan 2 tahun. Kalian bertanggung jawab di hadapan Allah, akan dituntut, akan ditanya di hadapan Allah. Anak lajang, anak gadis dibiarkan pacaran, bonceng, dibunuh geng motor, mati, beritanya viral, ramai, heboh. Tapi kalau mau ditelusuri, telusur,
akar dari masalahnya adalah orang tua kenapa tidak mendidik anak dengan baik. Betul? Puncak kejahatannya adalah ibu-ibu. Betul? Tidak. Mentang-mentang Ustaz ngomong, kalau tidak. Betul kan? Dan itu harus sadar, oh iya ya. Kenapa pula ibu yang salah? Apa salah kami? Bapak yang salah, betul? Betul pula kan ya? Ini Ustaz Somad ini jangan diundang lagi ke Musirawas mengadu domba kita ini. Bapak tidak salah, ibu tidak salah, karena kalian bertemu melahirkan anak-anak karena cinta. Kalau bapak tak cinta, ibu tak cinta, mungkin anak-anak itu lahir. Kalau berkelahi kalian mungkin mengandung. Maka anak yang lahir karena cinta, dibesarkan dengan cinta, dididik dengan cinta, dia akan menjadi anak yang mencintai Al-Quran, insyaallah. Amin ya Rabbal. Mau melihat anak-anak yang mencintai Al-Quran, mencintai Rasulullah SAW, itulah dia anak-anak kita yang ada di grup Hadrah. Masya Allah. Apa nama grup Hadrahnya, dek? Hah? Ahbabul Mustafa. Ahbab, pencinta. Mustafa, manusia pilihan Nabi Muhammad SAW. Grup Hadrah Ahbabul Mustafa. Anda mau walimah, mau akikah, mau nikah lagi, undanglah grup Ahbabul Mustafa. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ini sudah ngaji, ini sudah tabligh akbar, ini sudah taubat, sudah hijrah, jilbabnya panjang, bajunya koko, tapi pas acara nikah malu kita membaca beritanya. Satu pentas mabuk, sakau, pakai narkoba, sabu-sabu. Itu tidak terjadi di Musirawas. Di Musirawas generasinya generasi Qurani. Di Musirawas pondok tahfiz Quran. Malu orang Musirawas yang sudah ada tahfiz Qurannya. Kalau pesta nikah masih pakai tripping, masih kepala goyang-goyang. Sebelum pakai narkoba, kipasnya yang bergoyang. Setelah pakai narkoba, kipasnya diam, kepalanya goyang. Ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW, selamatkan masyarakat Musirawas menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Acara nikah, acara walimah, acara akikah diisi dengan salawat. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salawatullah alaika. Baru ada 100, masih ada 80 desa, masih ada 16 kelurahan. Berarti tugas masih panjang. Masih ada masyarakat yang belum mau mewakafkan tanahnya. Kalau mati, tanahnya diambil suami. Betul, Bu? Itu kalau yang meninggal istri. Bapak kalau mati, maka tanah bapak diambil istri. Betul, Bu? Kalau bapaknya meninggal, ibu mau ikut? Jelas, Pak. Tanah kalian, Pak, wakafkan untuk rumah tahfiz Quran. Setuju, Pak? Setuju mereka. Dan nggak dapat apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah kita yang membangunnya, kita yang mencari arsiteknya, kita yang menengok, mengontrol, mengawasinya, kita yang belanja semennya, batu batanya, kerikilnya. Begitu rumah siap, tempat tidur sudah pindah, kasur sudah pindah, kuali sudah pindah,
orangnya belum pindah, pas mau pindah terpleset jatuh, langsung pindah ke alam barzakh. Rumah yang cantik, yang indah, kalian yang menabung sampai nggak pernah sedekah, makan diirit, beli ikan, beli ayam, nggak pernah dimasak, cuma ditengok aja demi untuk berdirinya rumah. Tapi rumah yang kalian idam-idamkan tidak sempat ditempati, rumah yang mengalir sampai hari kiamat, rumah tahfiz Quran di setiap desa di Musirawas. Allahu Akbar. Apakah rumah bisa dibawa mati? Bisa, rumah tahfiz Quran. Ibu yang punya rumah 3 datang ke Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Ketua MUI. Ya, rumah saya ada 3. Terus mengasih tahu aja. Rumah saya ada 3. Yang 1 saya tempati sekarang. Yang 1 kami akan bagikan kepada ahli waris. Mereka jual, mereka bagi. Tapi yang 1 ingin sebagai rumah yang mengalir sampai hari kiamat. Anak tahfiz Quran dari mulai pagi, siang, petang, sore, malam baca Quran. Mereka menghafal Quran. Anak hafal Quran, 1 hari mengulang hafalannya 2 juz. Orang Musirawas, ibu 1 hari berapa juz? 3 Pak Ustaz. Juz mangga, juz melon, juz kambu. Anak tahfiz Quran mengulang hafalannya 2 juz. 1 bulan hatam 2 kali, 1 tahun hatam 24 kali. Ibu, bapak kalau masih hidup, berkah hidupnya. Kalau sudah meninggal, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal. Untuk yang sudah mewakafkan tanahnya, untuk yang sudah mewakafkan rumahnya, untuk yang sudah mendirikan tahfiz Quran, dan untuk mereka yang sudah berniat ragu-ragu, hari ini kita kuatkan hatinya. Untuk mereka semua yang sudah meninggal dunia, kita kirimkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan anaknya SMP, silakan anaknya SMA, tapi tetap belajar Al-Quran. Nanti anaknya tamat, jadi polisi, jadi kapolres, jadi kapolda, jadi kapolri. Kapolri yang hafal Al-Quran. Anaknya jadi tentara, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, jadi panglima. Panglima yang hafal Quran. Kenapa masjid-masjid kita kosong sekarang? Kenapa kosong? Karena pemimpin-pemimpin tidak mementingkan Al-Quran, tidak menghormati Al-Quran. Tapi nanti insya Allah masjid-masjid di Musirawas ramai dengan sholat berjamaah insya Allah. Amin. Ini Ustaz Somad ngomong sholat berjamaah, dia sendiri nggak sholat. Saya sudah jamak takdim guys. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Ustaz Somad itu nggak sholat. Saya tadi sudah sholat. Ini gara-gara Ustaz Somad, semua orang Musirawas nggak sholat asar. Sebentar lagi selesai. Menurut mazhab Hanafi, dianjurkan sholat setelah matahari condong redup. Makanya kalau bapak sholat di masjid India di Kuala Lumpur, pas azan, ayyalas salah, masuk ke dalam masjid, sholatnya sejam setelah itu. Ini perlu saya jelaskan. Nanti kalau ada orang, apa itu Abdul Somad? Pas ibu sambutan berhenti azan, tapi dia tetap terus ceramah. Ini
Ada maksudnya. Kalau kita tunda sampai setelah asar, bapak ibu pulang, datang kemari lagi, wudhu seramai ini. Ustaz Somad, ini jamaah yang hadir ini datang dari jauh-jauh, bahkan ada yang masuk ke hutan nanti pulang. Jadi Ustaz ceramahnya jangan sampai tenggelam matahari. Insya Allah selesai acara, bapak ibu tetap sholat berjamaah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Laki-laki yang soleh, sholatnya berjamaah. Kalau ada laki-laki yang tidak sholat berjamaah, sholat di rumah, itu laki-laki solehah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Manusia ramai sekali di Musirawas. Pandang ke kanan manusia, ke depan manusia, ke kiri manusia. Tadi kami masuk, saya heran kok orangnya nggak terlalu banyak, rupanya dari belakang pentas. Kenapa lah dibawa Kiai Haji Muhammad Atik Fahmi dari belakang? Kenapa kita masuk dari belakang? Rupanya dari depan ini banyak emak-emak garis keras. Sudah dipasang jeruji besi, polisi mengawal semua. Masya Allah, Tabarakallah. Seandainya saya masuk dari sini tadi, belum tentu juga aman. Kenapa? Pintu masih terkunci. Jadi memang sudah tepat kami masuk dari belakang. Itulah mengapa saya berdiri di sini, karena banyak di antara bapak ibu mau melihat apakah betul wajah Ustaz Somad itu sama dengan balihonya. Ternyata tidak usahlah disebutkan ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah. Biasanya kalau turun hujan itu di langit nampak pelangi kan, tapi di Musirawas ini lain, pelanginya turun ke bumi. Di mana Pak Ustadz? Siapa yang tidak percaya, berdirilah di atas pentas, nampak pelangi ke bawah. Maksudnya warna jilbabnya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau pucuk pisang, ada yang pink, ada yang hitam. Ini pasti grup-grup pengajian, grup-grup wirid yasin. Betul Bu? Jangan saling menghina sesama grup. Kau jangan pakai warna merah, nanti kau dikejar sapi. Jangan. Kau jangan pakai warna hitam, memang dakinya tak nampak tapi baunya luar biasa. Jangan. Kalau sesama grup yang sudah pakai jilbab saling mengejek, yang sudah pakai jilbab saling kelahi, yang pakai jilbab cakar-cakaran, yang ketawa yang nggak pakai celana. Betul Pak? Betul Pak? Makanya yang udah pakai jilbab jangan kelahi masalah warna. Justru dengan warna-warni itulah indah beragam, saling bersaing dalam kebaikan. Di tempat Ustaz Somad ada grup wirid yasin, ada di dekat rumah saya, pengajian Az-Zahra namanya. Setiap sore Jumat habis asar wirid yasin, takdim tahlil, ngaji, tanya jawab dengan Ustaz Somad Jumat kedua tiap bulan. Jumat 1, Jumat 3, Jumat 4 dengan sahabat-sahabat saya. Ada namanya Ustaz Hanafi, ada namanya Ustaz Al-Nabdinar, ada namanya Ustaz, banyaklah pokoknya. Nah, begitu juga dengan Ustaz-Ustaz kita. Apa kata Ibu Bupati tadi? Ustaz-Ustaz didatangkan tiap bulan. Kalau Bupati suka pengajian, maka yang didatangkan Ustaz. Tapi kalau Bupati suka dangdut, bisa digoyang, goyang kepatahan tulang bapak-bapak.
Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang suka pengajian, suka Al-Quran. Selamat ibu, selamat bapak, insya Allah. Jadi Ustaz di dekat rumah ada pengajian, ya. Ustazah Fatimah ngajar tahsin tajwidnya, saya ngisi Jumat kedua, karena Jumat kedua saya di rumah, Jumat yang lain saya keluar. Lalu kemudian cuman di rumah saya tidak pakai seragam, nggak ada seragam. Kenapa Ustaz nggak pakai seragam? Karena beberapa ibu-ibu tidak datang karena malu seragam belum lunas. Maka saya ambil kesimpulan, jangan pakai seragam. Pengajian terus berlanjut, silakan. Tapi yang sudah pakai seragam jangan tersinggung gara-gara rombongan ini. Punya seragam bagus. Bagus apa tak bagus? Bagus, cantik, mantap. Maka seragam ini bagus, tapi jangan gara-gara seragam lalu tidak datang. Ngajinya juga seimbangkan antara bajunya dengan seragamnya. Ini kadang seragam bagus, pas disuruh ngaji sesuaikanlah. Mari kita baca Yasin sama-sama. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Karim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundhira qauman Itulah enaknya kalau baca Yasin ramai-ramai. Yang salah nggak ketahuan, yang tak tahu ngaji tak ketahuan. Kenapa? Yang penting mulut bergerak. Baca Yasin pindah rumah baru, bagus. Baca Yasin masuk kantor, bagus. Bapak kepala dinas, bapak kepala kantor, bapak kepala, terserahlah. Pagi-pagi, setiap pagi kalau perlu, tak bisa tiap pagi, pagi Jumat sebelum aktivitas, suruh karyawan, pegawai semua baca Yasin dulu. Itu apa? Mengusir jin, hantu, setan. Suami kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam jumpa bini orang. Itu kalau tidak kuat-kuat baca Yasinnya. Kau kenapa bisa sekantor? Kenapa bisa makan siang bersama? Kenapa jalan-jalan bersama? Udah macam kawanku, sudah macam abangku, sudah macam kawanku, sudah macam saudaraku, sudah macam kakakku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Makanya baca Yasin, botol air minumnya dibuka. Kenapa? Penelitian di Jepang, judul bukunya The Miracle of Water, keajaiban air. Air dibacakan ayat Quran, berubah molekul-molekul cahaya, diminum, badan kita sehat, selamat dari gangguan setan. Orang-orang yang jahat, Ustaz Somad tolonglah bacakan Yasin ke suami saya nih Pak Ustaz. Kenapa suaminya Bu dilarikan pelakon? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak terjadi di Musirawas. Memang dulu pernah, tapi orang udah mati semua. Ini di Musirawas ini sekarang baik-baik semua insyaallah. Amin ya rabbal. Tengoklah kabulnya doa orang Musirawas. Bisa pula suasana ini panas tidak, hujan pun tidak. Slow, redup. Saya tadi terus terang Ustadz Kiai Haji Muhammad Atik Fahmi, Ustadz Kemas Ali, Pak Ketua MUI, Pak Ketua PC MU. Saya waktu duduk tadi cemas saya. Kenapa Ustadz cemas? Cemana lah aku mau berdiri di atas keramik nih, panas lagi nanti.
Cemana lah aku nanti berdiri pengajian ini kena panas. Ternyata saya sedang ditegur Allah. Hai Abdul Somad, hati kau cemas, hati kau takut kaki kau panas, takut kepala kau panas. Di Musirawas itu tidak terjadi, Besti. Amin. Begitulah kabulnya orang yang anaknya menghafal Quran. Itu baru 100 desa. Bagaimana kalau sampai 180 tambah 16 kelurahan? Insya Allah turunlah rahmat Allah ke tempat kita. Tanam tanaman, padinya, sawitnya, karetnya, tambangnya. Kalau sudah hasil alamnya naik, ekonominya bagus, fakir miskin berkurang, masyarakat bayar zakat, insya Allah negeri kita pun aman, damai dan tentram. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari mengisap ganja, selamat dari ngisap lem kambing, selamat dari mabuk pertama. Ini mabuknya keren, ini mabuknya Pak Ustadz. Mabuk apa nih? Mabuk sabu-sabu. Wow, amazing. Sabu-sabu kan keren. Kalau pas ditangkap Pak Polisi, BNN, Badan Narkotika Nasional, kau mabuk apa? Mabuk sabu. 1 gramnya berapa? Saya nggak mau sebut harga, nanti ketahuan saya beli. Jangan beli Ustaz. Yang paling jelek itu mabuk solar. Pergi ke tempat pom bensin, mau beli pertamax mahal, beli solar, mabuk solar. Dihirup hari ini, 3 hari lagi baru mabuk. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami di Musirawas supaya anak-anak kami waras. Kalau ibu membeli emas disimpan dalam kapas. Ya Allah, jaga anak-anak kami di Musirawas supaya otaknya tetap. Itulah enaknya di Musirawas, nyambung. Pusat dehidrasi, kurang cairan, tapi sekarang alhamdulillah ini kita jaga. Kalau tidak kita jaga, SMP yang kelas 1 SMP angkat tangan. Nah, yang angkat tangan mak-mak pula. Perasaan 1 SMP, anak sudah 3. Bapaknya apa pula meninggal. Kunci di rumah itu adalah ibu. Kalau ibunya cinta Al-Quran, ibunya sholat, ibunya baik, bapaknya juga ikut jadi baik. Kalau sudah ibu baik, bapak baik, anaknya juga jadi baik. Makanya jangan heran kalau banyak pengajian itu, biasanya di pengajian banyak ibu-ibu apa bapak-bapak. Banyak ibu-ibu. Ada ustaz berceramah, hati-hati ibu-ibu, di neraka itu paling banyak adalah ibu-ibu. Padahal yang paling banyak hadir pengajian ibu-ibu. Jadi yang ngomong di neraka banyak ibu-ibu, betul atau salah? Betul. Itu hadis Nabi kok. Di neraka paling banyak ibu-ibu, cuman belum diteruskan. Di surga juga paling banyak ibu-ibu. Yang pengajian juga paling banyak. Kan yang bangsa kami minoritasnya. Kan kelihatan wajahnya. Tenang Pak, jangan takut. Ustadz laki-laki, Pak Kapolres laki-laki, walaupun bupati perempuan, tenang. Ketua PKK laki-laki. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Laki-laki dengan perempuan mana yang lebih mulia, Bu? Mati kita. Bapak masih berani menjawab? Laki-laki dengan perempuan mana lebih mulia, Pak? Mereka pun ketakutan. Perempuan, Pak Ustaz. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahaq
ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Abuka. Perempuan dapat 3, laki-laki dapat 1. Lebih mulia laki-laki apa perempuan? Diuntungkan orang. Bapak Kapolres laki-laki apa perempuan? Bapak-bapak polisi yang mengawal laki-laki apa perempuan? Ketua Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Haji Muhammad Atiq Fahmi laki-laki. Ustadz Kemas Ali laki-laki. Mereka semua laki-laki ini lahir dari rahim, maka disebut surga di bawah telapak kaki. Saya sudah bolak-balik nyari hadis, bolak-balik saya buka mau nyari yang surga di bawah tapak kaki ayah. Saya mau ngasih tahu anak saya, sini kau mesti berbakti pada ayah, karena surga di bawah tapak kaki ibu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memuliakan ibu kita, insya Allah. Kenapa anak melawan ibu? Anak memukul kepala ibunya gara-gara tidak mau jual tanah karena anak minta belikan motor. Ibu sudah baca beritanya? Kalau belum nanti saya kirimkan ke grup WhatsApp. Anak pulang bawa golok, ngamuk sama ibunya, suruh jual tanah karena minta belikan motor. Yang sudah dibelikan motor semuanya dicopot, speedometer dicopot, dashboard dicopot, spakbor dicopot, untung mesinnya tak dicopot. Orang sholat maghrib di situ khusyuk berdoa, di situ lagi gasnya sekencang-kencangnya. Imam sedang baca ghairil maghdubi alaihim walabba. Apa kata orang di masjid? Mudah-mudahan mampus tuh. Amin. Bukan mati, kalau mati nggak apa-apa, setengah mati. Hidup menyusahkan, matinya tak mati-mati. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat semua menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ibunya baik, sudah mewakafkan tanah, memberikan rumah Quran, mendirikan tahfiz Quran, menghafalkan Al-Quran. Anak-anaknya pun insya Allah baik. Anak-anak yang sekarang SMP kelas 1 tahun 2024, SMP kelas 1, SMP 3 tahun. Ini Musirawas, SMP 3 tahun, mantap. SMA 3 tahun, S1 apa pula 3 tahun? 4 tahun. 3, 4, 10 tahun. Yang sekarang SMP kelas 1, berarti nanti tahun 2034 dia sudah tamat S1. Dia yang akan mencalek menjadi anggota legislatif, dia yang akan mencalon CPNS. Mereka yang akan duduk di kantor-kantor dinas, menjadi dokter, menjadi pengacara, menjadi polisi dan tentara. Kalau mau melihat Musirawas 2034, lihatlah anak SMP kelas 1 sekarang. Betul Ibu? Didik dengan baik ya Bu, jaga ya Bu. Ustaz dari tadi kenapa ibu-ibu? Karena ibu lah yang menjaga, membesarkan, mendidik anak. Sedangkan bapak sibuk mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, tunggang langgang lintang bukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi insya Allah kalau dijaga ini dengan baik, maka generasi kita generasi yang Qurani. Quran bukan sekedar dilantunkan musabaqah, Quran bukan ditulis kaligrafi cantik dan indah, tapi Quran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka anak-anak kita adalah Quran yang berjalan di atas muka bumi insyaallah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Itulah enaknya bersolawat rame-rame, yang nggak hafal nggak ketahuan. Apa yang dibacakan Ustaz Somad? Itu namanya solawat tibil qulub. Kau hafal? Tidak. Tapi kau dengar tadi kau macam hafal. Itu namanya solawat lip sync. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah akan turun dengan berjamaah. Jangan kelahi, jangan cakar-cakaran, jangan menyebar hoax, jangan menghina, jangan menjelek-jelekkan orang. Maka gunakan sosial media dengan cerdas. Insya Allah. Ibu mau diadu domba? Bapak mau diadu domba? Karena yang mau diadu itu cuma domba, cuman mau diadu, maka diadu, maka disebut dengan adu domba. Jangan diadu domba, Bu. Kalau ada yang suka mengadu domba dan mau diadu domba, sabar, nanti Idul Adha kita sembelih. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jangan mau diadu domba dengan postingan di Instagram, postingan di TikTok, postingan di Twitter, postingan di Facebook. Ini Ustaz Somad ini ngejek TikTok, ngejek Instagram, ngejek Facebook. Dia sendiri punya Facebook, dia sendiri punya Instagram. Itu Ustaz Somad main Instagram. Oh iya, itu Instagram yang 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Dakwah, Instagram dipakai untuk berdakwah. Bagus apa tak bagus? Bagus. TikTok dipakai untuk selawat. Bagus apa tak bagus? Bagus. Ini jamaah ini hadir seramai ini. Mohon maaf, boleh saya bertanya? Jangan tersinggung ya, jangan sakit hati ya. Ini ramai-ramai ini apakah diwajibkan Bu Bupati? Tulus? Ini ramai-ramai ini apakah dipaksa Pak Kapolres ini? Pak Kapolres memaksa Pak Kapolsek memaksa semua kades-kades datang. Kalau nggak datang, ini datang ini adalah terpaksa atau karena lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Kalau sudah karena hati, ringan tangan berbagi. Betul? Makanya tadi waktu kita selawat, saya lihat ibu-ibu membawa kotak, ringan tangan berbagi. Ibu-ibu pun berselawat. Ini selawat kita untuk Palestina. Saya tengok 2000 perak. Saudara yang dimuliakan Allah, sekecil apapun yang kita berikan untuk saudara kita di Palestina, itu insya Allah akan menjadi sebab turunnya pertolongan Allah untuk kita semua insya Allah. Yang membawa bendera Palestina kibarkan ke atas. Allahu Akbar. Ini Musirawas apa Palestina? Ini Indonesia. Kenapa bendera Palestina bisa berkibar di Indonesia? Karena ketika Indonesia dijajah Belanda, dijajah Jepang, PKI mau berkuasa. Dan ketika itu di antara ulama yang membela Indonesia, mufti Palestina, namanya Syekh Husaini. Syekh Amin Husaini bergerilya ke raja-raja, ke sultan-sultan di Jazirah Arab demi menolong kemerdekaan Indonesia. Hari ini Israel menjajah Palestina. Saudara saya datang dari Musirawas mengibarkan bendera Palestina. Allahu Akbar. Dan yang mengibarkan bendera Palestina itu adalah anak-anak. Coba. Anak-anak. Yang mengibarkan Palestina itu 2 orang di sana, tengok. Anak-anak. Artinya apa? Artinya apa? Kenapa anak-anak yang mengibarkan? Di Musirawas ini anak-anaknya aja paham. Masa neneknya nggak paham? Betul. Di Musirawas anak-anaknya hafal Quran. Di Musirawas anak-anaknya tahfiz Quran. Di Musirawas anak-anaknya sudah peduli Palestina. Itu menandakan
bapak ibunya baik-baik, bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya solihin dan solihat. Amin ya rabbal. Bapaknya genderuwo, emaknya sundil bolong, anaknya tuyul, yang paling besar perempuan suster ngesot. Tapi kalau baik berzikir, insyaallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ibu, jangan banyak ngomong macam-macam, bicara aib orang, laki orang, bini orang, menantu orang, cucu orang, kalau lidah mau bergerak juga lebih baik bersodakoh. Kalau lidah mau bicara juga lebih baik berzikir. Ngomong, seandainya omonganmu tentang orang itu benar, itu ghibah. Seandainya omonganmu tentang orang salah, itu adalah fitnah. Omonganmu tentang orang benar, itu ghibah. Omonganmu tentang aib orang salah, itu fitnah. Syukur dia nggak lapor ke pengacara, dibawa ke pengadilan, dituntut jaksa, ditangkap sama polisi. Alhamdulillah, kita selamat dari fitnah, selamat dari ghibah. Tahun-tahun politik kita isi dengan kebahagiaan karena pesta demokrasi. Pemimpin kepala daerah akan dipilih. Gunakan dengan hati, gunakan dengan pikiran, berzikir dan bertasbih. Mudah-mudahan Musirawas diberikan pemimpin yang adil dan amanah, yang peduli kepada Quran, peduli rumah tahfiz Quran, peduli kepada masjid, peduli. Itu tiang apa itu? Tiang masjid? Saya tahu, pernah nanya. Soalnya saya pernah ceramah di satu daerah. Masjid kita tiang menaranya tinggi. Selesai acara dikasih tahu panitia, mohon maaf Pak Ustadz, itu tiang listrik gitu. Yang Telkom Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak Ustadz, bupati kami rajin sholat tahajud, bupati kami sering baca Yasin, bupati kami sering sholat duha, bupati kami sering berzikir bawa tasbih. Itu bukan amal bupati, itu amal anak TK. Anak TK pun bisa bertasbih, anak TK pun bisa puasa sunat, anak TK pun sholat duha. Amal gubernur, amal bupati, amal kepala daerah menggunakan jabatan kekuasaan untuk menolong pondok pesantren, menolong rumah tahfiz Quran, menolong dai-dai, kirim guru mengaji ke kampung yang tak bisa, pakai APBD, pakai uang-uang CSR perusahaan, keluarkan CSR, kirim guru mengaji, datang ke pondok pesantren, tanya berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah, yang nggak bisa masuk, tamat dari pesantren, hubungi kiai, berapa anak yang bisa dikirim ke Yaman, ke Ahqaf, tempat Kiai Atik Fahmi dulu kuliah, kirim. Ustaz Somad itu kuliahnya di mana? Ustaz Somad kuliah di Mesir. Tanya Ustaz Atik Fahmi, berapa anak pesantren yang bisa dikirim ke Mesir? Kirim. Kenapa Ustaz sekarang berapi-api? Karena saya sakit hati, dulu nggak dikirim bupati. Saya balaskan sakit hati saya sekarang. Saya dulu ikut tes sendiri 100 anak Indonesia. Dari 1000 yang ikut, 100 orang, ini orangnya. Lulus saya berangkat ke Mesir, berangkat dengan uang sendiri, pulang dengan uang sendiri. Berangkat tak diantar, pulang tak dijemput. Saya bukan hantu apa ya? Saya sakit hati. Makanya ketika saya kuliah di Mesir, ketemu dengan anak dari Kabupaten Bengkalis waktu itu. Jumpa dengan anak dari Kabupaten Siak. Kau dari mana? Aku dari Bengkalis. Kabupaten mana itu? Terkaya nomor 2 di Indonesia setelah Kutai Kartanegara. Berapa kau dikasih bupati sebulan?
$100 satu bulan selama 4 tahun, tiket ditanggung. Sakit kali hati saya. Maka saya bertekad, dimanapun saya ceramah, kalau ada bupatinya, ada wali kotanya, ada gubernurnya, akan saya sampaikan, pakai jabatan, pakai kekuasaan, kirim anak-anak ini ke Mesir, kirim. Kenapa Ustaz ceramah semangat berapi-api? Karena orangnya ada. Kalau orangnya nggak ada, untuk apa? Kadang banyak orang ceramah pas orangnya nggak ada. Pas orangnya nggak ada, bupati, pas bupatinya ada. Pas orangnya ada. Niat saya tidak macam-macam. Niat saya apa? Supaya Ibu Bupati meninggalkan sesuatu yang mengalir sampai hari kiamat nanti, insya Allah. Amin. Kalau Ibu Bupati mengirim santri-santri dari Musirawas, kirim ke Yaman, kirim ke Mesir, kirim ke Makkah, 4 tahun S1 mereka pulang, mereka bangun pondok, murid-murid mereka akan mengajar di rumah tahfiz Quran. Itu mengalir pahalanya semuanya ke saya, ke Ibu Bupati lah, kan beliau yang punya kekuasaan. Tapi beliau melaksanakan itu kan karena saya sampaikan tadi. Masa yang lupakan saya? Saya tidak ada kepentingan. Saya bukan orang politik. Tapi kalau berbicara di depan orang yang ada kekuasaan, ada jabatan, tanda tangannya masih laku, masih pakai, takbir. Saya, Ustaz nggak bisa ceramah dengan suara agak lembut sedikit, Pak Ustaz. Bisa, kalau mau nengok saya ceramah lembut di panti jompo. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita banyak berzikir. Karena saya nggak pernah kuat-kuat. Kalau saya kuat, Bapak Ibu meninggal dia. Saya ini Bapak Ibu sudah lama tausiah, sudah lama ceramah. Pernah saya ceramah di depan orang-orang yang udah nggak aktif lagi. Saya bilang, Bapak pakai jabatan, kekuasaan, tanda tangan, menolong agama Allah. Selesai itu datang 3 orang. 3 orang datang. Apa yang bisa kami lakukan, Pak Ustaz? Yang satu saya tanya, Bapak, saya tentara, Pak Ustaz. Masih aktif? Oh, udah enggak lagi. Bapak, saya polisi, Pak Ustaz. Masih aktif? Udah, sekarang ngantar cucu. Bapak, saya dari perusahaan minyak, Pak Ustaz. Masih aktif? Ngantar istri, Pak Ustaz. Saya bilang, kalian banyak-banyak istighfar aja. Malaikat maut udah di stasiun. Bapak Kapolres, Bapak Kapolres tidak perlu tablik akbar, tidak perlu ceramah, tidak perlu pakai mikrofon, tidak perlu pakai ayat, tidak perlu pakai hadis. Cukup dengan seragam dan pistol. Anak muda yang mau main SWAT, silakan. Main-main, ketembak kepala kalian. Anak muda yang mau main judi, laga ayam, silakan main. Mumpung pistol masih ada. Jangan nanti pistol udah ditarik negara, tinggal pistol air. Itu pun macet-macet. Kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Yang ketawa anak kecil macam paham aja. Tadi saya mulai tausiah ini 4:30, 4:30. Sekarang sudah jam 5 kurang 10. Ini sudah melanggar kode etik. Karena di mana-mana Ustaz Somad itu tausiah cuma 60 menit sesuai dengan botol 600 ml. Ini bisa pula tausiah sampai lewat 1 jam. Ini menunjukkan aura orang Musirawas yang luar biasa. Panas, khawatir Ustaz kena matahari, pasang tenda. Ternyata panas tak ada, hujan pun tak ada. Tadi dikhawatirkan gerimis turun, hujan. Ternyata tetap terang benderang, tenang, sejuk, adem, ayem. Kira-kira kalau saya teruskan sejam lagi, ibu masih tahan? Bapak masih kuat? Aku tak sanggup. Saya berangkat dari rumah habis sholat subuh tadi. Habis sholat subuh berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, cium anak. Ibunya tidak.
langsung ke airport, langsung ke Jakarta, transit di Jakarta, delay pula sebentar, langsunglah ke mana kita tadi ke? Lubuk Linggau, turun Lubuk Linggau, badan saya dah lemas. Terus kata Kiai Atik, saya tanya, Kiai Atik mau dibawa kemana hubungan kita? Kata Kiai Atik, kita langsung tablik akbar Pak Ustaz. Dalam hati saya mati lah sekali. Nah, itu lokasinya tuh Pak Ustaz, itu lokasinya, tunjuknya dari sini lokasinya. Gawat, rupanya dibawa dulu ke kantor bupati. Kantor bupati ditutup, yang tepuk tangan lu. Saya lupa sama Ibu Bupati. Lupa. Ibu, assalamualaikum. Bapak Rizal, alhamdulillah. Dan dalam hati saya, ada nggak acara makan ini ya? Terus bilang, diberkenalkan, Ustaz Somad, ini bupatinya perempuan. Dalam hati saya, bupati perempuan, pandai nggak dia masak ya? Ternyata pas di atas meja makan, rupanya sudah disiap. Tak usah aku ceritakan ya. Itu meleleh liurnya. Makanan yang paling saya suka sup. Kenapa saya suka makan sup? Karena tak perlu dikunyah. Gul. Habis itu dimasakkan ibu bupati pula pindang. Tak usah aku teruskan ya. Ikan baung, ikan pating. Rasanya ya. Apa kata Pak Kapolres? Ustaz Somad, ibu bupati ini suka kuliner. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Walaupun sibuk ngurus kecamatan, kelurahan, desa, dusun, kepala dinas pengadaan Pantentor, tidak lupa masak untuk suami. Itu penting. Ini sekarang banyak istri tidak mau lagi memasakkan untuk suami, pakai gulai tunjuk. Namanya gulai tunjuk, touch screen. Pergi ke rumah makan, piringnya sama, kompornya sama, airnya sama, garamnya sama. Lantas yang beda itu apa? Rasanya. Walaupun dapurnya sama, kualinya sama, tapi kalau ibu yang menyuguhkan ke suami, ke anak, itu beda. Betul Pak? Jangan kersai, kalian serahkan semuanya kepada ini siapa? ART, asisten rumah tangga. Pulang anaknya nangis. Zaman dulu kalau asisten rumah tangga pembantu pulang anaknya nangis. Sekarang pembantu pulang suami nangis. Betul Pak? Betul kata mereka. Nah, keseimbangan antara kantor dengan rumah tangga, keseimbangan antara kodrat sebagai pemimpin dan perempuan, lengkaplah musirawas ini. Insya Allah siapapun pemimpin bangsa ke depan, anak-anak kita yang kuliah di jurusan politik datang kemari untuk studi banding, melihat keberhasilan-keberhasilan yang baik-baik, kita baikkan semua keluarga, negeri, kampung, sehingga kita menjadi generasi yang baik menghadap Allah dalam husnul khatimah. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, pemimpin kita adil dan amanah, rakyatnya makmur, sentosa, tenang, berkah, rezeki melimpah ruah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki thayyiban mubarakan fi. Berikan kami rezeki yang halal yang barakah supaya kami bisa berinfak, berzakat, berwakaf dan bersedekah. Jadikanlah pemimpin kami adil dan amanah ya Allah. Semakin banyak berdiri rumah-rumah tahfiz Quran di setiap desa dan kelurahan di Musirawas ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Allahumma anzil sakinata fi qulubina. Turunkan sakinah ke dalam hati kami sehingga keluarga kami sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan. Tempat kami ditempatkan yang penuh dengan keberkahan. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar.
Selamatkan negeri ini dari malapetaka, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allah mewaffiq ulata umurina, bapak-bapak pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu dengan jabatan yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Allahumma jangan akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Jadikan anak-anak kami punya rezeki bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah, bisa berucap salam di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. taqabbal